Kalimat binahwi di situ maksudnya seperti riwayat sebelumnya, artinya titik-titik seperti sebelumnya. Kadang nahu bisa berarti arah. Zahabtu nahwal masjid. Zahabtu nahwa al masjid. Artinya saya pergi ke arah yang satu tujuan dengan masjid. Bukan dia tidak mau ke masjid, tapi ke arah masjid. Atau nahwahu artinya seperti dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Subulus Salam Syarh Bulughil Maram karya Imam San'ani rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Masih kitab tentang salat, masuk pembahasan bab yang baru, yaitu qala Syekh rahimahullah taala babu salatil musafir wal marid. Bab tentang salat orang yang bepergian jauh, bagaimana tata cara salatnya. Wal marid, begitu juga salat orang yang sakit. Karena dua ini adalah termasuk uzur-uzur yang banyak mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam salat, dalam puasa, dan beberapa hukum-hukum yang lainnya. Qala Syekh rahimahullah taala, saya sebutkan dulu riwayatnya utuh dari Subulus Salam, dari Bulughul Maram. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, awwalu ma furidatis salatu rak'ataini. Awal diwajibkannya salat itu hanya 2 rakaat. 2 rakaat. Kecuali maghrib tentunya. Maghrib tetap 3. Jadi subuh 2, duhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2. Fa uqirrat salatus safar. Kemudian salat dalam perjalanan ditetapkan, artinya tidak ada perubahan tentang jumlah rakaat salat, tetap 2 kecuali maghrib 3. Wa utimmat salatul hadar, dan salat orang yang sedang mukim, yang tidak bepergian jauh, itu ditambah. Yang ditambah salat zuhur, asar, dan isya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah. Walil Bukhari, kemudian ada riwayat tambahan di Sahih Bukhari, tsumma hajara fa furidat arba'an. Jadi salat 2 rakaat ini ketika di Mekah, periode Mekah. Kemudian setelah Nabi hijrah, furidat arba'an, difardukan salat duhur, asar, isya itu 4 rakaat. Sedangkan subuh dan maghrib tetap
Wa uqirrat salatus safari 'alal awwal. Sedangkan salat safar ditetapkan tidak diubah jumlah rakaatnya seperti di awal. Zad Ahmadu, kemudian Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya, illal maghriba, kecuali maghrib itu tidak ditambah. Sejak di Mekah sampai hijrah Nabi tetap 3 rakaat. Fa innaha witrun nahar. Karena salat maghrib itu witirnya salat siang. Witir siang hari. Wa illa subha, begitu juga kecuali salat subuh. Tetap 2, tidak ada perubahan. Fa innaha tutawwalu fiha al-qira'ah. Karena salat subuh itu disunnahkan memanjangkan bacaan. Salat subuh disunnahkan bacaan imam itu panjang. Itu sebabnya salat subuh tidak ditambah. Cukup 2 rakaat dalam perjalanan atau tidak sedang dalam perjalanan. Ini riwayat pertama yang disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Kemudian Imam San'ani mengatakan, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma furidatus shalah. Awal difardukannya salat ma'adal maghrib, kecuali maghrib, sebagaimana riwayat Imam Ahmad tadi. Rak'ataini, awal difardukannya salat adalah 2 rakaat. Ai hadaran wa safaran. Maksudnya ketika dalam keadaan hadir, mukim, tidak bepergian jauh, wa safaran, begitu pula ketika sedang dalam perjalanan jauh. Tetap 2 rakaat kecuali maghrib. Tetap 3 rakaat. Fa uqirrat mabni majhul atau mabni liman lam yusamma fa'iluhu atau mabni lil maf'ul. Istilah sama semua istilahnya itu. Mabni lil majhul, mabni liman lam yusamma fa'iluhu, mabni lil maf'ul. Fa uqirrat ai aqarra Allah. Kenapa tidak dijelaskan fa'ilnya dengan isim zahir, lafzul jalalah? Lil ma'lum, sudah diketahui yang menetapkan hukum yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ai aqarrallahu salatas safar. Allah membiarkan, menetapkan, tidak terjadi perubahan. Allah tidak memberi perubahan pada salat dalam perjalanan jauh. Tetap 2 rakaat kecuali maghrib. Bi'ibqaiha rakataini, dengan membiarkannya tetap 2 rakaat. Wa utimmat salatul hadar. Kemudian disempurnakan, ditambahkan pada salat-salat hadar, salat-salat orang yang sedang mukim. Ma'adal maghrib, kecuali maghrib. Di maghrib tidak ditambah sejak dari awal, kecuali maghrib. Ma'ada al-maghrib. Ba atau bi? Ma'adal maghriba atau ma'adal maghribi? Maghriba. Tidak boleh maghribi. Jadi kan ada harfu jar.
Ada kan bisa jadi harfu jar, bisa jadi fi'il madhi. Ada ma menghalangi dia menjadi huruf. Ma adal maghriba, kecuali maghrib. Yuridu fi thalathi, yuridu fi thalathi as-salawat rak'ataini. Yuridu atau yazid? Hah? Yazid? Hah? Yazid. Di sini tidak ada titiknya ini, makanya saya pusing bacanya. Ma adal maghrib yuridu fi thalathi as-salawati rak'ataini, menambah pada salat yang 3, yaitu zuhur, asar, isya. Itu saja yang ditambah. Yazidu fi thalathi salawati rak'ataini, menambah pada 3 salat zuhur, asar, isya 2 rakaat. Yang asalnya 2 rakaat ditambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Wal muradu bi utimmat, yang dimaksud dengan kalimat utimmat, Aisyah mengatakan wa utimmat salatul hadab. Apa yang dimaksud dengan utimmat? Al muradu bi utimmat zida fiha. Utimmat artinya ditambahkan padanya, pada salat-salat yang 3 itu, zuhur, asar, isya, hatta kanat tammatan, sampai menjadi sempurna, bin nazari ila salatis safar, ditinjau atau dibandingkan dengan salat ketika dalam perjalanan. Dalam perjalanan cuma 2. Ketika tidak dalam perjalanan disempurnakan, artinya ditambah 2 rakaat dari apa yang dilakukan ketika musafir, yaitu cuma 2 rakaat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati periwayatannya oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih. Walil Bukhari, dan diriwayat Imam Bukhari wahdahu, sendiri. Kalau tadi riwayatnya berdua dengan Imam Muslim. Kalau riwayat yang kedua ini cuma sendiri Imam Bukhari an Aisyah, dari Aisyah. Ada tambahan lafaz. Aisyah mengatakan summa hajara. Awalnya mengatakan furidatis salatu rak'ataini summa hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Summa hajara ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia hijrah, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa furidat arba'an, maka salat itu difarduhkan, diwajibkan 4 rakaat. Maksudnya salat arba'an, menjadi 4 rakaat, bi ziyadati tsnaini, dengan ditambah 2 rakaat pada salat yang 3. Karena yang 2 ini tidak berubah. Wa ukirrat salatus safari 'alal awal, kemudian ditetapkan, dibiarkan
salat ketika dalam perjalanan jauh seperti pada awalnya, yaitu tetap 2 rakaat 2 rakaat. Ai alal fardil awal, maksudnya ditetapkan pada kefarduan yang awal, yang pertama. Fardu hanya 2 rakaat 2 rakaat. Salat musafir ditetapkan, tidak ditambah, tetap fardu 2 rakaat. Ini masuk istidlalnya di sini, bahwa salat safar itu, salat ketika dalam perjalanan, wajibnya itu hanya 2. Karena ditetapkan di awal kan cuma 2 rakaat. Fardunya cuma 2 rakaat. Wajibnya salat itu cuma 2 rakaat. Ketika Nabi hijrah, salat hadar itu yang tidak berpergian jauh ditambah. Sedangkan yang tidak berpergian jauh tetap hukumnya wajib 2 rakaat. Itu maksud dari hadis ini. Bahwa salat mengkasar salat ketika dalam perjalanan jauh itu hukumnya fardu sama seperti sebelum Nabi hijrah. Ai alal fardil awal, maksudnya sesuai dengan kewajiban di awal sebelum Nabi hijrah. Zada Ahmadu, kemudian Imam Ahmad menambahkan, ini pentingnya memahami hadis dari seluruh sisinya. Karena kalau kita memahami hadis cuma dari riwayat awal, maka kita pahami bahwa salat maghrib juga cuma 2 rakaat saja. Karena mengatakan salat itu difardukan 2 rakaat 2 rakaat. Berarti maghrib juga cuma 2 rakaat. Ternyata riwayat lain menjelaskan bahwa kecuali maghrib dan kecuali subuh tidak ditambah. Dan sampai kita mengatakan subuh juga ditambah 4 rakaat. Itu pentingnya apa? Ketika kita mengkaji hadis, perlu ditakhrij, dikumpulkan semua lafaz riwayat yang ada. Karena antara satu riwayat dengan riwayat yang lainnya itu saling melengkapi. Kalau kita mengambil riwayat hanya dari satu sisi saja, itu biasanya akan menyimpang. Baik dari segi pemahaman, artinya bisa jadi kita menyimpang pemahamannya terhadap hadis itu, karena hadis yang kita pakai hanya riwayat yang umum, ternyata ada yang mengkhususkan hadis tersebut. Ada riwayat lain yang memberikan pengkhususan. Atau ada riwayat sifatnya mutlak, ternyata sudah ditakkid pada riwayat yang lain. Sedangkan kaidah mengatakan hamlul mutlaqi 'alal muqayyad wa hamlul 'am 'alal khas. Memahami riwayat yang mutlak sesuai dengan pemahaman riwayat yang memberikan rincian. Begitu pula riwayat yang umum dipahami sesuai dengan riwayat yang memberikan pengkhususan. Begitu pula dalam mensahihkan hadis dan mendaifkan hadis. Tidak boleh kita mensahihkan hadis atau mendaifkan hadis hanya dari satu riwayat saja. Bisa jadi ada hadis riwayatnya satu riwayat itu sahih, tapi kalau dikumpulkan riwayat-riwayat lain nampak bahwa hadis itu dhaif. Karena menyelisihi riwayat yang lebih kuat seumpamanya, menjadi syadz. Atau hadis dhaif menyelisihi yang kuat menjadi munkar. Makanya Ibnu Madini mengatakan al-haditsu ila lam yujma' turuqahu lam tatabayyan ilaluhu. Al-haditsu idza lam yujma' turuqahu lam yatabayyan ilaluhu. Hadis itu kalau tidak ditumpulkan seluruh jalur-jalur sanadnya, hanya diteliti dari satu jalur saja, maka tidak akan nampak cacat aib dari hadis tersebut. Nah, begitu juga kalau seumpamanya kita dapat riwayat yang lemah,
kalau kita tidak kumpulkan riwayatnya, sampai ada riwayat yang menguatkan satu sanadnya dhaif, ternyata setelah dikumpulkan riwayat-riwayat lain justru hadis ini menjadi kuat, dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Itu pentingnya memperluas jangkauan penelitian. Nah, kalau tidak, maka penelitiannya akan pincang apabila tidak mengkaji lebih dalam dan lebih luas. Jadi di sini Al-Hafiz Ibnu Hajar memberikan kita contoh dalam memahami satu hadis. Antara riwayat pertama dijelaskan pada riwayat kedua bahwa fase perubahan ini adalah fase Makkah dan Madinah. Jadi perubahan tambahan salat ini ketika Nabi setelah hijrah. Dijelaskan di riwayat yang kedua. Karena di riwayat yang pertama cuma mengatakan awalnya difardukan cuma 22, kemudian disempurnakan. Tapi kita tidak tahu kapan disempurnakannya. Riwayat kedua menjelaskan bahwa penyempurnaan rakaat salat ini terjadi setelah Nabi hijrah. Kemudian riwayat yang ketiga memberikan pengkhususan bahwa tidak semua yang ditambah, tapi yang ditambah hanya salat yang 3 saja, zuhur, asar, dan maghrib saja. Dan disebutkan lagi sebab kenapa maghrib tidak ditambah, kenapa subuh tidak ditambah. Itu jadi banyak sekali yang kita dapatkan hikmahnya, sebabnya, sehingga betul-betul kita bisa memahami satu masalah dengan benar. Zada Ahmadu illal maghrib. Imam Ahmad menambahkan dalam riwayatnya, Aisyah mengatakan kecuali maghrib. Ai zadahu, ai maksudnya Imam Ahmad menambahkan hadisnya min riwayatin an Aisyah, dalam satu riwayat dari Aisyah. Ba'da qauliha, setelah ucapannya, awwalu ma furidatis shalah, awwalu ma furidatis shalah, setelah itu baru ditambah ai illal maghrib, awwalu ma furidatis shalah, ai maksudnya illal maghrib, kecuali salat maghrib. Fa innaha furidat salasan, karena salat maghrib itu sejak dari awal telah difardukan sebanyak 3 rakaat, tidak ditambah sejak dari awal, baik ketika hadir begitu pula ketika musafir. Fa innaha, apa sebabnya kenapa maghrib tidak ditambahkan? Fa innaha ay al maghriba, karena salat maghrib itu witrun nahar, witirnya siang hari. Ini sudah pernah dibahas ini tentang witir siang hari. Bahwasanya penamaan witir siang hari bagi maghrib hanya sebatas istilahi saja, bukan witir maksudnya salat witir. Maksudnya witir artinya dia jumlahnya ganjil, tapi bukan berarti dia termasuk salat witir. Fafuridat witran, maka salat maghrib itu difardukan ganjil. Salasan, apa i'rabnya salasan?
Tamyiz dari mana? Fafuridat witran salasan. Badal. Artinya difardukan witir. Witir kan banyak, mulai dari 1 witir juga, 3 witir juga, 5 witir juga, 7 witir juga. Makanya dijelaskan witir maksudnya salasan. Artinya witir yang jumlahnya 3 rakaat. Min awwalil amr, sejak pertama kali difardukan salat, tetap dia 3 rakaat. Wa illa subh, wa illa subh, wa illa as-subha, dan kecuali subuh juga tidak terjadi perubahan. Kenapa subuh tidak ditambah? Fa innaha tutawwalu fiha al-qira'ah, karena pada salat subuh dipanjangkan, disunnahkan untuk bacaan itu dipanjangkan bacaan. Jadi panjangnya bacaan cukup untuk menambahkan jumlah rakaatnya. Ini penjelasan tentang 3 riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam bab ini. Kemudian Imam Shan'ani mengatakan fi hadzal hadis, pada hadis ini dalilun ala wujubil qasri fi shalah. Bagi sebagian ulama menjadikan hadis ini dalil tentang wajibnya mengqasar salat ketika dalam perjalanan. Kenapa? Kenapa hadis ini dijadikan dalil? Mana wajib istidlalnya? Nah, itu yang penting. Yang penting dari dalil itu wajib istidlalnya. Percuma ada dalil kalau kita tidak bisa menjelaskan kenapa hadis itu menjadi dalil. Dari sisi mana kau menjadikan hadis itu sebagai dalil dalam pembahasan? Karena bisa jadi kau mengambil dalil, tapi ternyata dalil itu bukan untuk mendukung pendapatmu, karena kamu salah memahami wajhul istidlalnya, atau tidak kuat argumenmu dalam menjelaskan sisi pendalilanmu terhadap hadis tersebut. Makanya ketika kau membaca buku-buku fikih, apalagi buku-buku fikih muqaran yang menyebutkan dalil, maka yang paling utama kamu pahami wajib istidlalnya. Terkadang ulama juga karena singkatnya penjelasannya terkadang tidak menyebutkan wajib istidlalnya, atau terkadang menganggap bahwa wajib istidlalnya zahir, jelas sekali, tidak perlu saya jelaskan bahwa ayat ini, hadis ini dalil untuk masalah ini. Dia tidak jelaskan secara detail bahwa ini. Kenapa? Karena terkadang ulama itu mengarang kitab, dia sesuaikan dengan konsumennya di masa itu, sesuai dengan tingkat pemahaman orang-orang di masanya. Orang-orang di masanya cepat paham, dikasih ayat sudah paham, dikasih hadis sudah paham, karena kedalaman ilmu orang-orang terdahulu dalam istidlal. Tapi di masa sekarang sudah lemah, sehingga butuh dijelaskan wajib istidlalnya, sebab pendalilannya. Dan disinilah fungsinya usul fikih. Itulah pentingnya usul fikih, karena usul fikih melatih kamu cara beristidlal, dari dalil-dalil yang ada. Jadi kenapa sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil wajibnya mengqasar salat ketika dalam perjalanan? Wajib berarti menganggap tidak sah salatmu kalau kamu salat
Atau kamu berdosa kalau kamu sempurnakan salatmu dalam perjalanan. Bahkan ada pendapat yang lebih tegas lagi, tidak sah salatnya. Sama seperti kalau kamu salat duhur 5 rakaat atau salat subuh 4 rakaat, tidak sah salat. Kenapa? Li'anna furidat, karena kalimat furidat, karena kata furidat dalam hadis itu awwalu ma furidat, kalimat furidat bimakna wujibat. Bimakna wujibat, furidat bimakna wujibat, min alfadhi al-wujub, no? Bagaimana dalam hadis haji, innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Allah mewajibkan bagi kalian berhaji, maka berhajilah. Jadi di antara lafaz-lafaz yang menunjukkan wajibnya suatu perkara, di antaranya itu wujibat, furidat, kutibat, qada wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ay qada bermakna wajibat, aujabat. Itu wajul istilahnya dengan pendekatan bahasa. Terkadang wajul istilah itu pendekatannya dari segi bahasa. Bahwa dari segi bahasa furidat bermakna wujibat. Wa wujubuhu, dan yang mewajibkannya ini mazhabul hadawiyah, adalah mazhab hadawi, al-hadi ilal haq, di antara ulama mazhab Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah, penjabaran dari mazhab Syiah Zaidiyah. Karena Syiah Zaidiyah itu kebanyakan berada di Yaman. Berada di Yaman. Dan Imam San'ani termasuk ulama Yaman. Sana'a, di negeri Yaman. Makanya dalam kitab Subul Salam banyak menukil dari mazhab imam. Mazhab imam artinya mazhab imam mazhab Ahlul Bait. Wal Hanafiyah, dan mazhabnya juga Al-Hanafi. Dan didukung oleh ulama Zahiriyah, dikuatkan mazhab ini, dikuatkan oleh mazhab Zahiri. Di antaranya Ibnu Hazm ini memperkuat dalil. Ibnu Hazm, Imam Syaukani, dan Siddiq Hasan Khan. Ini di antara ulama-ulama yang menguatkan mazhab Zahiri. Banyak-banyak mengambil pendapat mazhab Zahiri. Wa ghairihim, dan selainnya. Ini pendapat pertama, bahwa salat qasar bagi musafir itu hukumnya wajib. Wa qala Asy-Syafi'i wa jama'atun, sedangkan Imam Syafi'i dan ulama-ulama lainnya, ini jumhur ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, itu berpendapat innahu rukhsatun, bahwa mengqasar salat itu hanya keringanan, bukan kewajiban. Artinya keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wat tamamu awil itmamu afdal, menyempurnakan salat ketika dalam perjalanan jauh itu lebih afdal. Berarti bukan wajib, cuma keringanan, rukhsah. Artinya diambil kalau dalam keadaan kesulitan, buru-buru,
atau dalam keadaan letih, capek, tidak bisa lama-lama sholat, maka boleh mengambil keringanan. Tapi kalau dalam kondisi yang normal, apalagi di masa sekarang perjalanan sangat nyaman, apalagi naik Alphard atau naik pesawat, itu tidak ada kesulitan. Maka menurut mazhab Syafi'i dan selainnya, katanya menyempurnakan lebih afdal. Apa dalilnya? Apa dalil bahwa mengqasar salat tidak wajib, hanya rukhsah? Waqalu, mereka mengatakan furidat bima'na quddirat. Jadi dibantah juga dengan pendekatan bahasa. Mereka mengatakan kalimat furidat dalam hadis itu bermakna quddirat. Artinya dikadarkan. Artinya ditetapkan kadar salat itu, jumlah rakaatnya. Bukan bermakna difardukan, tapi bermakna Allah menetapkan kadar rakaatnya. Au furidat, atau kalimat furidat itu ay furidat liman arada al-qasra, difardukan bagi orang yang meniatkan kasar. Jadi kalau kamu niatnya kasar, maka wajib 2 rakaat saja. Jangan sampai kamu niatnya kasar tapi kamu sempurnakan 4 rakaat. Jadi kalau niatnya kamu salat mengkasar, ya kasar itu cuma 2 rakaat. Tapi kalau kau mau sempurnakan, ya wajib 4 rakaat. Itu maksud dari lafaz hadis ini. Wajib istilahnya. Wastadallu, kemudian bukan cuma dalil bahasa, karena kalau dalil bahasa saja semua punya argumen. Ya, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Sedangkan bahasa itu hanya pelengkap. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Ketika bahasa saja belum bisa menyatukan pendapat, berarti cari dalil lain. Pendapat jumhur beristidlal wastadallu, jumhur ulama Syafi'iyah dan yang lainnya berdalil biqauli ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Maka tidak ada beban, tidak ada salahnya bagi kalian untuk mengkasar salat. Ini di surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Darabtum fil ard. Darabtum fil ard itu artinya kamu berjalan di muka bumi ini, perjalanan jauh maksudnya. Maka tidak ada salahnya kalau kamu mengkasar salat, artinya boleh. Tidak ada junah berarti boleh. Wa bi annahu, dalil kedua atau dalil ketiga setelah dalil bahasa dan ayat, kemudian hadis, wa bi annahu safara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah bepergian jauh, ma'ahu, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi telah bepergian jauh bersama Nabi. Faminhum man yaqsur wa minhum man yatim. Di antara sahabat ada yang mengkasar, di antara sahabat ada yang menyempurnakan.
Sebagaimana riwayat yang akan datang, hadis yang akan datang. Berarti kalau ada sahabat yang menyempurnakan, ada sahabat yang mengkasar, berarti tidak wajib. Seandainya wajib, maka semuanya mengkasar salat. Tapi katanya ada riwayat bahwa ada sahabat yang menyempurnakan, ada sahabat yang mengkasar. Maksudnya nanti ini riwayat setelah ini. Wala ya'ibu ba'duhum ala ba'd. Dan sebagian sahabat tidak mencela sebagian yang lain. Jadi, kenapa kau mengkasar? Atau yang mengkasar mengatakan, kenapa kau menyempurnakan? Tidak ada saling menyalahkan. Menunjukkan bahwa semuanya boleh. Kemudian mengatakan wa bi anna Utsman kana yatimmu. Alasan yang lain karena Utsman di masa kekhilafaannya itu juga menyempurnakan salat ketika dalam bepergian jauh. Wa kadza Aisyah, begitu juga dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhraja dzalika Muslim. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasanya Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah, begitu juga Aisyah setelah Nabi wafat, beliau menyempurnakan salat ketika dalam perjalanan jauh. Nanti kita lihat ini bagaimana bantahan pendapat yang mewajibkan. Karena dalil yang mengatakan rukhsah, keringanan, tidak wajib sudah tadi. Mengatakan furidat ay quddirat, atau furidat bagi orang yang ingin mengkasar. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Junah di sini raf'ul junah la yadullu al wujub. Kata-kata la junaha, tidak ada salahnya, menunjukkan bahwa boleh. Kemudian hadis di mana sahabat Nabi di masa Nabi ada yang menyempurnakan, ada yang mengkasar. Sudah berapa dalilnya? 3. Kemudian yang keempat, asar, perbuatan Utsman dan perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana pendapat pertama ini membantah dalil-dalil ini, argumen-argumen ini, untuk menguatkan pendapat mereka yang mengatakan wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a'in la yustajabu lahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.